Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada para wali, para orang tua, santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Jazari Kabupaten Takalar, yang insya Allah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada di malam ke-16 dari bulan suci Ramadan. Insya Allah besok malam tanggal 17 Ramadan itu bertepatan dengan perayaan Nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang termasuk keluarga Al-Quran, ya, terutama para wali, orang tua, santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Jazari Kabupaten Takalar, yang dibina langsung oleh Al-Ustaz Al-Hafidh Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Humaydi Hattah, sarjana Quran. Beliau adalah hafiz juara internasional di Iran dan beberapa event-event internasional yang pernah diikuti oleh beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema yang dipercayakan kepada saya, ya, keutamaan para hufaz, keutamaan para penghafal Al-Quran. Dalam satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Buraidah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Buraidah ini, beliau menceritakan bahwa kuntu jalisan ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasami'tuhu. Suatu ketika, kata Buraidah, saya sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya duduk di samping Rasulullah, saya mendengarkan beliau berucap. Apa ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Beliau mengatakan, innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui, ya, atau akan bertemu dengan sahibahu, sahabatnya, ya,
pada hari kiamat. Artinya apa? Al-Quran yang banyak dihafal orang, Al-Quran yang selalu dipelajari orang, Al-Quran yang selalu dituntut orang, Al-Quran yang selama bulan suci Ramadan ini banyak menyita waktu kita, baik di siang hari maupun kadang kita membaca Al-Quran sampai 2 juz, ada yang 3 juz, ya, ada yang 5 juz, bahkan yang kuat mengaji ada yang sampai 10 juz per hari. Ya. Kalau seperti sekelas Ustaz Humaidi Al-Hafiz, ya, biar 1 hari ya, atau dalam 2 hari bisa tamat 1 Al-Quran atau 30 juz. Ya, orang seperti beliau ya. Ya, kenapa? Karena beliau sudah hafal. Ya. Anak-anak kita juga yang sementara mondok ya, di pondok Al-Imam Jazari, tak kalar kalau disuruh mengaji pada bulan suci Ramadan ini boleh jadi ya, bisa membaca sampai 5, 7 sampai 10 juz per hari. Kenapa? Karena beliau sudah ditempa oleh Ustaz Humaidi dengan metode tahzin, ya. Metode tahsin yang beliau ajarkan kepada anak-anak kita, ya, maupun tentang ilmu tajwid, makharijul huruf, semuanya sudah diajarkan oleh Al-Hafiz Muhammad Humaidi Hatta. Ya. Meskipun saya lihat kadang sebagian orang tua yang memasukkan anaknya di banyak pondok tahfiz, ya, mereka menginginkan supaya anaknya itu cepat menghafal Al-Quran, ya, secara instan. Kadang banyak yang menelpon, Ustaz, kenapa anakku belum hafal 1 juz? Sementara sudah 1 bulan, sudah 2 bulan. Ya, di pondok pesantren sana, ya, baru 2 bulan orang sudah hafal 2 juz. Kenapa di pesantren tak Ustaz? Tidak seperti itu. Kenapa lambat menghafalnya anak-anak? Ya. Ada karakter. Ya. Ada karakter, ada ciri khas yang sementara dibangun ini oleh Ustadz Humaidi Hatta, di mana anak-anak kita sebelum memulai menghafal Al-Quran, mereka itu harus dibekali dulu dengan metode tahsin. Ya. Sangat mudah bagi mereka menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kalau tahsinnya atau cara membacanya Al-Quran itu sudah sangat baik. Ya. Berbeda dengan pondok pesantren tahfiz yang kadang memburu kecepatan, ya, memburu kuantitas bacaan. Ya. Kalau Ustadz Humaidi, saya pernah diskusi dengan beliau suatu waktu. Beliau mengatakan bahwa saya ini ingin membentuk anak-anak yang saya didik ini supaya sebelum mereka menghafal, dia menguasai tahsin, dia menguasai ilmu tajwid, ya, supaya mereka akan terbiasa dan ketika memulai menghafal Al-Quran, maka pendengaran kita sangat-sangat baik untuk mendengarkan berbagai bacaan anak kita atau hafalan anak kita. Beliau ingin membentuk karakter. Saya lanjut. Jadi Buraidah ini mengatakan bahwa suatu ketika saya duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa annal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah.
Sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui sahabatnya pada hari kiamat. Siapa sahabat Al-Quran itu? Ya, nahnu ahlul Quran. Kita-kitalah orang yang selama ini rajin membaca Al-Quran. Anak-anak kita lah yang selama ini mondok tinggal bersama ustaznya di pesantren. Ya. Kita-kita inilah yang selama ini mempelajari Al-Quran, mempelajari terjemahan, mempelajari tafsirnya Al-Quran itu. Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah sahibul Quran. Mereka-mereka ini akan ditemui ya, oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti. Itu di padang mahsyar dalam satu riwayat. Bagaimana caranya mereka menemui sahabatnya? Al-Quran itu menemui sahabatnya. Ya. Dalam riwayat dikatakan bahwa hina yang syakku anhu qabruhu. Ya. Suatu ketika di pada masa atau mereka dibangkitkan dari kuburnya, kuburnya itu terbelah ya. Terbelah, kemudian pada saat itu muncullah seorang laki-laki asyahib ya. Laki-laki yang berwajah pucat. Ya. Ya, jadi ketika keluar dibangkitkan dari kuburnya, penghafal-penghafal Al-Quran ini atau orang-orang yang rajin mengaji di bulan suci Ramadan, baik di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan, orang yang banyak mempelajari tafsirul Quran, itu ketika dia keluar dibangkitkan nanti di atas kuburnya ya, maka ada seorang laki-laki ya, dikatakan dalam hadis itu ar-rajulu kas-rajul as-sahib ya, bagaikan seorang laki-laki yang berwajah pucat ya. Boleh jadi wajahnya agak berseri-seri ya, kalau bisa diartikan ke situ. Kemudian laki-laki yang pucat ini yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim, bertanya kepada orang yang bangkit dari kuburnya itu, kepada sahabatnya, hal ta'rifuni ya. Wahai sahabatku, apakah engkau mengenal saya ini? Ya. Pada saat itu orang yang bangkit dari kuburnya ini menjawab, ma'arifuka, saya tidak mengenalmu. Anda ini siapa? Ya. Kemudian dalam riwayat sampai dua kali orang yang bangkit dari Al-Quran ini bertanya, ya, laki-laki yang berwajah pucat yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim bertanya, hal ta'rifuni? Ya. Apakah engkau mengenalku? Kata Al-Quran. Ya. Kemudian orang yang bangkit dari kuburnya mengatakan, ma'arifuka, saya tidak mengenalmu. Ya. Walhasil pada saat itu, karena orang-orang yang bangkit dari kuburnya ini tidak mengenal laki-laki yang berwajah pucat ya, yang menemui orang itu, mengatakan, ana sahibak, ya, saya ini adalah sahabatmu. Ana sahibukal Quran. Ya, saya ini adalah sahabatmu yang selama ini mengganggu tidurmu di waktu malam. Saya ini adalah sahabatmu yang azma'tukah, ya, yang selalu membuatmu haus ketika di siang hari. Ya, tapi para kaum muslimin di bulan suci Ramadan, ya, kadang kita haus, ya. Kalau ya jelas sudah haus kalau bulan suci Ramadan di siang hari. Ditambah lagi ketika kita banyak membaca Al-Quran, maka tambah keringlah tenggorokan kita ini. Ya. Kemudian di malam hari, ya, kadang kita tahan tidur kita, ya,
Misalnya jam-jam seperti ini, jam 10 malam, kita mengaji misalnya sampai jam 12, kemudian menjelang sahur nanti kita bangun lagi, ya, mengaji lagi. Ya. Laki-laki yang berwajah pucat ini yang tidak lain adalah Al-Quran, mengatakan bahwa ana sahibul Al-Quran. Saya ini sahabatmu, saya ini Al-Quran yang selama ini mengganggu tidurmu di waktu malam. Ya. Walladzi adma'tuka, dan saya ini yang selalu membuatmu kehausan di siang hari. Ya. Kemudian pada saat itu Al-Quran ini mengatakan kepada sahabatnya bahwa perlu kau ketahui bahwa anna kulla tajirin miwara'i tijaratihi. Semua pedagang pada hari ini akan mendapatkan hasil dagangannya. Termasuk Anda yang sudah serius mempelajari Al-Quran. Sudah serius mondok di pesantren tahfiz Al-Imam Jazari. Tak kalah menghabiskan waktu kalian untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sekarang ini sudah tiba saatnya Anda mendapatkan keuntungan dari perjuangan kalian. Orang yang selama ini, ya, kalau dalam bahasa Bugis disebut makdoja, ya, makdoja. Orang yang selama ini tidak tidur di waktu malam bulan suci Ramadan, ya, mengurangi tidurnya, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Di siang hari juga, ya, menahan dahaga, menahan hausnya dengan banyak membaca Al-Quran. Sekarang ini tiba saatnya kami akan membalas. Tiba saatnya Anda akan mendapatkan keuntungan dari bacaan-bacaan atau perjuangan-perjuangan atau juhud-juhud yang telah Anda lakukan. Sekarang ini tiba saatnya Anda menuai hasilnya. Ya. Maliki akan diberikan akhirnya semacam para penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran juga orang yang banyak ngaji, ya, membaca Al-Quran. Orang-orang yang selama ini mempelajari Al-Quran akan diletakkan, ya, akan diletakkan payuda'u, ya, ala ra'sihi tajun. Ya. Itu dalam hadis dikatakan payuda'u ala ra'sihi tajul waqari. Akan diletakkan di atas kepalanya itu semacam mahkota, ya. Ya. Mahkota kemuliaan. Tapi, ya, ini salah satu keutamaan bagi anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Akan diletakkan di atas kepalanya taj, mahkota. Ya. Tapi kadang kita ini orang tua, ya, orang tua ini banyak yang memasukkan anaknya menghafal Al-Quran, tujuan utamanya ingin mendapatkan taj itu, ingin mendapatkan mahkota itu. Tunggu dulu, perbaiki dulu niat kita membawa anak kita ke pondok pesantren tahfizul Quran. Perbaiki niat kita lillahi ta'ala. Yang kedua, bagaimana anak kita ini sebagai pejuang Al-Quran. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana Al-Quran bisa terpelihara. Bagaimana Al-Quran bisa terpelihara? Oleh kita.
para hafiz-hafiz kita. Niat perbaiki. Yang kedua, bagaimana anak kita ini kita masukkan ke pondok tahfiz supaya anak kita akan menjadi ahlul Quran, pejuang-pejuang agama kita. Adapun peletakan mahkota di atas kepalanya nanti itu adalah persoalan kedua, ya. Persoalan hasilnya nanti ketika sudah kiamat. Kemudian boleh jadi kita juga ini orang tua bertanya, terus apa yang kami dapatkan sebagai orang tua santri, ya? Dalam hadis dikatakan bahwa wa yuksa walidahu hullataini. Kedua orang tuanya juga dipakaikan dua pakaian kemuliaan. Ya, jadi jangan pernah ragu bahwa mungkin anakku misalnya yang dapat mahkota, apa mimpi saya? Berarti aku berjuang arahkan anakku, motivasi anakku datang ke Al-Takalar, menghafal Al-Quran, ke Imam Jazari. Ya, apa tuh mimpi yang bisa saya dapat? Pertama ya, kalau kita sudah meninggal, kita sangat berharap bagaimana anak-anak kita itu ya, kalau kita sudah meninggal, paling tidak dia mengirimkan kepada kita orang tuanya yang sudah mendahului, ya, kirimkan Fatihah misalnya, atau kirimkan ada seorang ya, terbiasa kau mengaji nanti yang Al-Quran. Ada yang bacakan ke Al-Quran. Apa jawaban anaknya? Mak, karena masih hidup sekarang, kasih banyak memang baca anta. Baca memang banyak-banyak. Jangan kita terlalu harap, Kak. Ya, ada seorang anak yang jelas anaknya kalau tidak salah dari Jayapura. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang diberikan kepada orang tua yang memotivasi anaknya, mengarahkan anaknya masuk ke tahfizul Quran, pondok tahfiz, itu dipakaikan pakaian kemuliaan. Ya, dalam bahasa hadis dikatakan hullataini. Pakaian ini sangat tidak sebanding dengan dunia, dengan isinya. Ya, artinya jauh lebih mulia pakaian itu ketimbang dengan dunia, dengan isinya. Ya. Jangankan uang, harta, apa, rumah, segala macam. Itu persoalan dunia. Lebih mulia kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang tua, wali-wali, santri yang begitu ikhlas melepas anaknya masuk di pondok pesantren tahfizul Quran. Ya. Tapi para wali dan orang tua bersabar, agak berpisah dengan anak kita. Mereka itu adalah pejuang-pejuang Al-Quran. Mereka itu akan menjadi ahlul Quran. Mereka itu nanti akan menjadi orang yang diberikan penghargaan yang sangat luar biasa, mahkota ya di atas kepalanya. Dan kita pun sebagai wali, orang tua yang selama ini merelakan anak kita, kita juga akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan itu jauh lebih ketimbang dengan dunia, dengan isinya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi kepada kita sebagai wali, sebagai orang tua, kepada para santri, anak-anak kita yang ada di pondok pesantren Al-Imam Jazari, Kabupaten Takalar. Ikhlaskan anak kita. Jangan pernah surut semangat kita, memberikan semangat kepada anak kita, hafal Al-Quran. Kau harus jadi ahlul Quran. Kau harus jadi keluarga Al-Quran. Dan insya Allah kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertemu nanti di pada mahsyar. Kita akan digiring bersama dengan para ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita,
dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada aja. Ya, Ustadz Humaydi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, saya lihat di di monitor, ya, tidak ada pertanyaan kira-kira yang dilontarkan untuk malam ini. Ya, karena sekarang ini kita sudah berada pada posisi jam 22 lewat ya. Mungkin ya, kaum muslimin sudah banyak yang mau istirahat, ya silahkan beristirahat. Yang mau mengaji silahkan lanjutkan ngajinya. Yang mau istirahat silahkan istirahat untuk bersahur sebentar. Mudah-mudahan kita senantiasa menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Kira-kira demikian, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi tanya jawab dulu. Oke. Ya. Ya, baik. Kita buka sesi tanya jawab beberapa menit, sekitar 3 pertanyaan. Ada juga monitor, Pak? Ini. Iya, ada. Saya lihat. Saya dari tadi ini lagi monitor. Baik. Iya. Dari Kasma Belawa, apa doanya Fu Ngaji supaya anak cepat hafal Quran? Kita yang jawab, Ustaz. Kita yang jawab, ya. Halo? Halo? Loading. Melupakan hafalan. Bagaimana hukum melupakan hafalan Al-Quran? Halo? Iya, halo. Bagaimana hukum melupakan hafalan Al-Quran? Halo? Ya, halo. Halo? Halo? Ya. Ya, kalau kita lupa Al-Quran, ya, banyak melupakan Al-Quran, ya, kalau saya sih, apa yang sering diajarkan Ustadz Humaydi bahwa kita harus banyak mendaras, ya. Banyak mengulang-ulang, ya, itu langkah yang kita harus ambil, mendaras, ya tadarasuna. Ya, kalau dalam bahasa Bugis biasa disebut dengan madrasah, ya. Apalagi tahfiz-tahfiz yang dulu itu ada istilah darasa petapuluh. Artinya kita daras mengulang bacaan kita itu sampai 40 kali. Ya, kata Al-Hafiz Al-Haji Muhammad Yahya di Sengkang, kalau sudah diulang sampai 40 kali lancar, insya Allah tidak susah lagi dilupakan itu. Kemudian yang kedua kita harus berdoa, ya. Allahumma zakirna minhuma nasina. Ya, itu tadi doanya kalau misalnya selalu lupa-lupa hafalannya. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang selama ini selalu kami lupa, misalnya. Wa zakirna minhuma nasina. Kemudian ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahilna. Ajarkan kami yang kami tidak tahu. Ya. Yang ketiga, ya, saya rasa jangan terlalu banyak melakukan dosa, ya. Dosa. Karena melakukan banyak dosa itu bisa mengurangi kekuatan ingatan kita untuk mengingat kitab suci Allah. Ini kitab suci. Berarti kalau mau membaca Al-Quran itu kita juga harus suci, ya. Makanya orang-orang yang mau menghafal Al-Quran serius itu pergi berwuduk dulu, kemudian berdoa, kemudian memulai bacaannya. Saya rasa di pondok pesantren Al-Imam Jazari ini dipraktekkan, ya. Setiap santri itu mau memulai mengaji atau mau memulai menambah hafalannya, disuruh dulu wuduk sama ustadz. Ya, setelah itu berdoa supaya hafalan kita itu bisa tinggal, ya, di
di pikiran kita. Kemudian tabe para orang tua dan wali ya, wali santri, hati-hati juga anak-anak kita ya. Berikanlah bekal atau berikanlah makanan yang halal. Ada beberapa ulama Al-Quran yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa untuk memudahkan anak kita supaya kuat menghafal Al-Quran, jangan kasih makanan-makanan yang kira-kira berasal dari rezeki yang syubhat, ya. Dari rezeki yang tidak halal misalnya. Kenapa? Karena itu sangat-sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Saya lihat beberapa pondok tahfiz, ya. Ada pondok tahfiz yang kebetulan afiliasinya dari pondok tahfiz As-Sulaimaniyah Turki, ya. Itu jangankan hal-hal yang syubhat, ya kadang ada waktunya itu tidak bisa makan daging, tidak bisa makan yang misalnya yang pernah bernyawa ya, misalnya makanan-makanan ayam apa dan lain sebagainya. Ada saat-saat tertentu itu mereka tidak membolehkan anak-anak untuk mengkonsumsi daging ayam dengan daging sapi. Ya, saya tidak tahu apakah ini salah satu langkah untuk menjernihkan pikiran anak-anak yang sementara mempertajam hafalannya. Ya. Itu saya lihat di pondok pesantren As-Sulaimaniyah. Jadi saya ulangi kembali bahwa untuk mempertajam ya, pikiran atau otak-otak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, jangan pernah memberi makan dari harta yang syubhat, atau apalagi harta yang kita dapatkan dari hal-hal yang haram. Kasihlah harta yang misalnya ya dari hasil pertanian, atau harta dari gaji kita selama ini bekerja misalnya sebagai pegawai negeri sipil atau pedagang ya. Kita kirimkanlah anak-anak kita supaya dia makan harta yang jelas kehalalannya. Ya. Kemudian selanjutnya kita harus banyak berdoa, Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna. Ya, kalau orang-orang Arab kadang dia ambil bentuk jamaknya, ya, Allahumma zakirna minhuma jahilna wa'allimna, ya, Allahumma zakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna. Kira-kira demikian mungkin Ustaz. Ya. Kita tambah jawabannya. Saya tambah jawaban dari Pak Kiai. Bagaimana hukum melupakan Al-Quran? Jadi kewajiban seorang penghafal Al-Quran ketika dia telah menghafal adalah murajaah sampai akhir hayatnya. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu tidak mengenal kata pensiun. Ya, beda kalau ASN ada pensiunnya. Semua profesi keduniaan semua ada pensiunnya, kecuali seorang hafid Quran tidak mengenal kata pensiun. Maka sangat lucu apabila ada seorang penghafal Quran yang pensiun dini. Maka tidak ada istilah penghafal Quran itu, istilahnya kalau sepak bola gantung sepatu. Ya, penghafal Quran itu murajaah sepanjang hayat, selama hayat masih dikandung badan, dan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi wajib. Ya, fardu ain. Yeah. Jadi wajib kita murajaah. Yang penting kita sudah berusaha. Lain-lain kalau kita tidak pernah berusaha, hafalannya hilang. Karena ada juga orang memang yang terbatas, sudah murajaah tapi tidak pernah tinggal. Siap. Ada itu banyak menimpa kita, sudah setengah mati murajaahnya, lebih parah lagi tidak pernah usaha, ya pasti lupa. Maka dari itu hukumnya adalah wajib. Yang wajib untuk murajaah. Hukum melupakan Al-Quran, ya itu berdosa. Kenapa? Dalam sebuah hadis, ya, saya kurang ingat teksnya, tapi hafalan Al-Quran itu kan dilemparkan ke muka bagi orang yang sengaja melupakan hafalannya. Baik, selanjutnya, apa doanya Pung Haji supaya anak-anak bisa baca Al-Quran? Mau dijawab ini. Ya, masukkan ke rumah tahfiz. Ya, begini ya. Masukkan ke rumah tahfiz, masukkan ke TPA. Ya. Jadi doa itu bisa bahasa Indonesia saja, bahasa sendiri-sendiri. Tetap harus ada usahanya dibawa ke guru yang betul-betul paham. Ya. Karena jangan sampai dibawa bisa ke bahasa guru Bugis, yang Makassar.
Ya, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Makassar. Terus selanjutnya Tuhan itu tahu terakhir semua ini. bahasa ya. 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 Apakah ada metode yang cepat untuk anak-anak bisa membaca Al-Quran? La tuharrik bihi Kita yang hafid lisanaka jawab itu. lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan terburu-buru ya. Metode cepat ini orang sekarang ini banyak-banyak orang yang pengen instan ya. Makanan instan, mie instan. Akhirnya tahfiz instan juga. Ya. Ya. Jadi Gimana kalau rindu, sebaiknya Ustaz? ya. Gimana kalau rindu sama anaknya? Misalnya masuk di pondok tahfiz, ya. Ya. Selalu panggil-panggil anaknya Ya, ini terus yang pulang. Ya, ada yang begitu juga. Ya, ini yang menjadi masalah juga karena yang seperti ini kurang mendukung proses pendidikan yang ada di lembaga tahfidz tersebut. Jadi seorang orang tua santri itu harus betul-betul rela berkorban baik itu materi maupun perasaan. Jadi kita harus betul-betul supaya anak kita sukses harus betul-betul taat peraturan, jangan sedikit-sedikit tetangga sakit pulang, sepupu sakit pulang. Ada yang begitu. Sepupu 2 kali pengantin pulang juga. Pulang pokoknya dalam 1 bulan itu pulang terus. Itu ada yang seperti itu. Makanya ini yang seperti ini bisa menghambat dan memperlambat laju hafalannya anak-anak. Nah, jadi memang ini butuh kesiapan mental tidak hanya untuk anaknya tapi orang tuanya juga. Ya. Mantap. Ya, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan terburu-buru. Jadi metode cepat itu tidak usah kita mau cepat, yang penting walaupun lama tapi berkualitas. Terutama di pondok kita ini kita tidak pernah membuat sebuah bahasa bahwa sekian tahun ini, sekian tahun. Pokoknya tinggi kita lihat berapa tahun bisanya. Ya, jangan sampai kita membranding sesuatu akhirnya belakangan juga kita tidak bisa mencapai sesuatu yang branding itu. Ya, karena sekarang orang yang bagaimana orang berlomba-lomba untuk branding akhirnya istilahnya rapuh isinya ya. Rapuh. Luarnya bagus ternyata isinya rapuh. Betul. Sampulnya juga bagus. Ya. Saya kira sudah cukup ini Pak Kiai. Ya, Masya Allah. Iya, ya. Terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan. Ya, mudah-mudahan. Iya. Oke. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum Alhamdulillah warahmatullahi sebuah wabarakatuh. kehormatan bagi kami bisa mendengar taklim dari Dr. Haji Anwar Sadat Malik, LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita malam ini dan disampaikan kepada seluruh santri untuk yang menyaksikan live taklim pada malam hari ini untuk merangkum apa yang disampaikan, menulis poin-poin penting dan difotokan dan dikirim ke grup yang telah disediakan. Saya kira cukup, Ustaz. Silakan PR ditutup. ini, Ustaz. PR. Okay. PR dia wajib. Ya. Oke. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kaum muslimin dan muslimat. Demikian. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran. Allahumma zakirna minkum ma nasina wa 'allimna minkum ma jahilna. Allahumma inna nas'aluka min khairika ma sa'ala minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarrika ma ista'aza minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubika man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba corona. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.